أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin hadirat, para pemuda dan remaja pecinta Majlis Ta'lim Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insyaallah kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan taklim kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kehidupan ekonomi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas bahwa ternyata baginda Nabi memiliki sumber pendapatan dan sumber penghasilan yang jumlahnya sampai dengan 10 sumber, yaitu yang pertama bisnis sebelum dan setelah menjadi nabi, artinya nabi bisnis. Kemudian ghanimah adalah harta rampasan perang, di mana setiap kali berperang baginda Nabi mendapatkan 1/5, dan Rasulullah SAW mengikuti 28 ghazwah yang langsung beliau pimpin sendiri. Kemudian fai atau upeti dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh Bani Nadir dan Khaybar. Dua-duanya ini adalah kabilah Yahudi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun keduanya pada akhirnya selalu berkhianat dan akhirnya kemudian diusir dari kota suci Madinah Al-Munawwarah. Yang keempat, hadiah para raja, sahabat dan tamu. Yang kelima, peralatan perang. Yang keenam, bagian jihad. Yang ketujuh, warisan orang tua Nabi. Yang kedelapan, warisan Khadijah radhiyallahu anha. Yang kesembilan, income yang didapat Nabi bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk keberkahan. Keberkahan, makanan sedikit cukup untuk orang banyak dan lain sebagainya. Yang ke-10, income yang tidak digunakan Nabi. Contohnya adalah tawaran Allah kepada Nabi untuk menjadikan Gunung Uhud sebagai emas, tapi kemudian Nabi tidak menggunakannya. Jadi dari sini menginspirasi kita bahwa baginda Nabi memperbanyak keran ekonominya. Baginda Nabi mendiversifikasi sumber-sumber income-nya. Jadi di samping bisnis, di samping berdakwah, baginda Nabi juga memiliki berbagai mata pencaharian, memiliki sumber ekonomi. Nah, ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita agar kita ini jangan cuma punya satu, jangan hanya punya satu income. Usahakan lagi punya 2, usahakan lagi punya 3. Contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya apa? Artinya ini tantangan buat kita agar kita itu tidak hanya berhenti di satu income, gitu. Supaya kita itu tambah terus, melihat peluang, menggunakan kecerdasan yang Allah berikan kepada kita, kemampuan untuk melihat peluang-peluang bisnis, begitu. Ya, tentunya yang halalan, thayyiban. Apalagi sekarang banyak marketplace, dagang secara online. Di mana-mana mall itu udah hampir tutup. Buya tadi lewat di Transmart kalau nggak salah di Cibubur, ya, Transmart di Cibubur. Buya lihat sepinya luar biasa. Sedangkan gudang Shopee di Cimanggis besarnya itu sama dengan mall. Buya waktu itu berpikir, ini apa ini tentara Cina berkumpul di sini, kata Buya gitu. Ternyata bukan, ternyata itu gudang Shopee di Cimanggis sebelum Cirebon itu. Bukan Cimanggis, Depok ya berarti ya. Di Depok itu luar biasa besar. Nah, ini peluang buat kita. Jadi gunakan segala yang kita miliki untuk
menambah income. Dan itu insya Allah bukan sekedar cari duit, ya, tapi juga bukti bahwa kita meneladani baginda Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i berkata, al-ma'ur rakid yafsud. Al-ma'ur rakid yafsud artinya air yang tergenang, tidak mengalir, tidak bergerak, maka dia akan rusak. Gitu. Apalagi pemuda, ya, nggak boleh pemuda itu tenang, dia harus terus mencari peluang, begitu. Kata Imam Syafi'i, al-ma'ur rakid yafsud. Air yang tergenang nggak bergerak, lama-lama dia jadi air yang rusak, begitu. Ya. Tapi kalau air mengalir, insya Allah akan terus bermanfaat, bisa diminum dan lain sebagainya. Makanya jadilah air yang mengalir, jangan air yang tergenang, begitu. Nah, pelajari setiap peluang, bagaimana caranya nih, begitu. Mulai dari yang paling ringan, jangan mikir yang berat-berat dulu. Nanti kita akan lihat teladannya, ya. Kita akan Buya akan selesai 8:30 persis, begitu. Supaya antum juga bisa melanjutkan menonton pertandingan. Soalnya tadi Buya habis taklim, ada yang rame itu, apa rame itu? Bola Buya, wah berat ini kalau sayangnya beratnya. Majelis taklim sama bola, wah beratnya. Tapi alhamdulillah antum hadir, bagus. Ahsantum barakallahu fikum. Tapi kelihatannya masih pengen nonton semuanya. Nah, kemudian hadirin sekalian, lihat yang sudah punya uang, ya, Nabi 10 uangnya. Sekarang coba lihat bagaimana Nabi mengatur ekonominya. Buya sampaikan ini di manajemen, di depan manajer-manajer perusahaan batubara di Muara Enim, di Tanjung Enim, di Palembang, ya. Mereka terkagum-kagum, ternyata seperti ini. Kami baru tahu ekonomi Rasulullah sekuat itu. Dan kami baru tahu bahwa Rasulullah mengelola ekonominya dengan sangat teliti dan sangat bijak, begitu. Nah, ini inspirasi lagi buat kita yang sudah punya sumber income. Coba lihat, satu, kebutuhan pribadi, fair, ya, adil. Kita punya uang, kita buat kebutuhan pribadi. Dua, sahabat yang membutuhkan. Nabi itu setiap hari memberi makan 300 orang sahabat. Bukan dari uang negara. Nabi itu pejabat, pemimpin, ya. Bukan dari kas negara, tapi dari kantong baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, para mu'allaf, ya. Nabi itu menyantuni orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi yang 10 ini tidak ada yang dari kas negara. Yang keempat, tamu yang memberi hadiah. Kamu datang beri hadiah 1 kambing, pulang dia dikasih hadiah sama Nabi 6 ekor. Kira-kira untung apa rugi? Nah, untung apa rugi, Bu? Wah, luar biasa. Ngasih hadiah 1 dapat 6 dikasih Nabi. Yang kelima, kebutuhan rumah tangga. Nah, begitu. Yang keenam, musyrikin. Jadi Nabi itu menarik hati orang-orang musyrik dengan pemberian. Ya, Sofwan bin Umayyah itu adalah putra dari Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal. Umayyah bin Khalaf terbunuh pada perang Badar. Jadi Sofwan bin Umayyah bersumpah bahwa tidak ada orang yang paling aku benci di dunia ini daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu. Makanya ini pelajaran buat kita. Benci sekedarnya, sayang juga jangan sampai melebihi sayang kita kepada Nabi. Karena bisa jadi orang yang kita benci jadi orang yang paling kita cintai, dan bisa jadi orang yang paling kita cintai jadi orang yang kita benci. Tapi mudah-mudahan hati seorang mukmin itu tidak ada benci kepada orang lain. Nah, Sofwan bin Umayyah ini begitu kalah dalam pertempuran, ditawan, kemudian oleh Nabi dikasih 100 ekor unta. Punya Nabi, bukan punya negara. 100 ekor unta itu sama dengan 100 Mercy. Gitu. Enteng aja Nabi kasih. Gitu. Udah gitu Sofwan bin Umayyah melihat ke lembah yang penuh kambing dan unta. Jadi satu lembah itu penuh kambing dan unta. Satu lembah, begitu. Luas lembah itu luar biasa, kambing dan unta penuh. Jadi jumlah nggak terhitung, mungkin ribuan ya, begitu ya.
Sofwan liatin aja, Nabi nyamperin. Sofwan, kamu mau kambing di lembah itu? Mau. Muhammad mau, aku mau. Udah itu buat kamu. Kaget Sofwan. Sofwan kaget, langsung bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus ditanya sama sahabat yang lain, kenapa Anda mengucapkan syahadat? Muhammad itu memberi dalam jumlah yang fantastis dan beliau memberinya dengan sangat enteng sekali. Dan itu hanya akhlak para nabi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Jadi memberinya luar biasa tapi ngasihnya enteng. Ada juga yang ngasih lain ya. Nabi enggak ambil sampai orang syahadat. 7. Tamu yang berdatangan termasuk ahlu sufa. Ahlu sufa itu orang yang tidak punya rumah, tidak punya keluarga, tinggalnya di masjid. Itu juga disantuni oleh Nabi. Coba lihat. 8. Istri-istri Nabi. Ya, beliau pernah sampaikan bahwa mahar Khadijah itu ada 2 versi. Yang pertama, mahar Khadijah itu adalah kurang lebih sekitar 600 atau sampai 800 juta. Isruna bakratan, 20 ekor onta betina yang masih muda. 20 ekor onta betina masih muda, itu harganya antara 30 sampai 40 juta satu ekor. Berarti satu versi dalam Sirah Ibnu Ishaq disebutkan mahar Khadijah itu, Sayyidah Khadijah sekitar 800 juta. Tapi dalam versi yang lain, mahar Sayyidah Khadijah itu mencapai 30,7 miliar rupiah. Ya, mahar siapa? Khadijah. Ya, kita kalau gitu kira-kira antum kalau mendatangin perempuan pengen nikah terus diminta mahar 30,7 miliar, kira-kira jadi apa pulang? Jadi apa pulang? Maharnya 30,7. Kalau Nabi, coba lihat kitabnya. Kata Abu Thalib, apa kata Abu Thalib? Kata Abu Thalib, jawab cuma santai. Gimana? Setuju nggak 30,7? Abu Thalib bilang, oke. Selesai. Oke, 30,7 begitu. Miliar. Kemudian yang ke-9, Nabi punya budak 30 pria dan 14 wanita. Budak 30 pria dan 14 wanita. Satu orang budak itu harganya 200 juta. Berarti 44 kali 200 juta. Gitu. Belum kebutuhannya, makannya, minumnya. Yang ke-10, pembantu 14 pria dan 2 wanita. Buya jamin gak ada di kita ini yang punya pembantu sebanyak Nabi. 16 pembantunya. Apa aja kerjanya coba? Punya pembantu 16. Apa kerjanya coba kira-kira? Tapi Nabi punya 16 pembantu, 14 pria dan 2 wanita. Ya, digaji enggak? Digaji, makannya dijamin, semuanya dijamin. Dan itu enggak ada yang dari kas negara. Hebatnya Nabi. Walaupun Nabi kalau mau bilang kas negara pakai buat biaya kehidupan saya, bisa. Tapi Nabi berbeda dengan pejabat-pejabat yang ada sekarang ini. Semua fasilitas diberikan negara. Nabi enggak. Nabi punya duit sendiri, Nabi biayai sendiri, begitu. Baitul malnya buat orang-orang yang membutuhkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kesimpulan kita apa nih? Kesimpulan kita di sini. Kalau punya duit nih, kalau mau berkah, ikutin Nabi. Kasih sahabat, kasih mu'alaf. Bukan berarti kita harus kasih sahabat, kasih mu'alaf. Enggak. Maksudnya punya duit, sedekahin. Gaji umpamanya sebulan 1,5 juta, wajibin tuh 10.000 saya sedekahin setiap gajian. Gitu. Jangan sekeingetnya, jangan. Ya kalau ingat saya gajian, enggak, itu enggak ada tuh, itu masih kata malaikat ya. Mau catat enggak nih orang mau nggak mau sih dia. Gitu. Betul nggak? Tapi kalau nih saya insya Allah tiap bulan gaji saya 1 juta, 10.000 saya mau sedekahin. Insya Allah. Nah, 10.000. Nah itu Pak. Ya. Jadi ingat bahwa berapapun uang yang kita miliki, ada bagian orang lain di dalam harta kita. Kalau antum punya keyakinan begitu, berkah uang antum. Tapi kalau antum punya keyakinan berapapun uang saya, orang nggak punya hak, itu pelit namanya itu.
medit, buntut, gasiran. Paham? Pelit dan medit, buntut, gasiran. Kalau kata orang Minang, sampili karyang. Sampili karyang. Sampili karyang. Jadi kalau ini tipsnya nih, antum mau punya duit berkah, yakini bahwa di uang saya ini ada hak. Ya, ada sekalian ya. Nah, ini jamaah nih dia mungkin. Nah, kemudian jam berapa sekarang? 3 menit lagi. Nah, jadi makanya kita lihat bahwa harta Nabi mencapai 1,216 triliun rupiah kilogram emas. Kemudian infak Nabi 1,251 triliun rupiah. Masya Allah, luar biasa. Nabi duitnya 1,2 triliun, tapi banyakkan infak daripada yang beliau pegang. Baik. Jadi yang ngaji sama Buya ini harus tahu nih sekarang ya, bahwa Nabi itu duitnya banyak begitu. Getol nyari duitnya. Ya. Makanya antum harus semangat. Banyakin kerannya. Umpamanya keran yang satu airnya, kalau ibarat keran nih, pas dibuka airnya bocornya kecil. Bocornya kecil gitu. Ya, bocornya kecil gitu ya. Tambah lagi kerannya. Begitu tambah keran, netes. Alhamdulillah. Kan embernya satu. Tambah lagi keran satu lagi, netes airnya. Kira-kira cepetan mana? Keran yang satu sama keran yang tiga? Walaupun yang duanya masih netes. Yang penting banyakin sumber penghasilan. Meskipun hasilnya tidak besar begitu ya. Kayak Nabi itu, kayak Nabi begitu. Ya Buya ajak antum, Buya sarankan antum yang sudah punya penghasilan, jangan puas dengan satu penghasilan, tambah, cari lagi. Bukan karena rakus, tapi karena saya pengen nambah sedekah saya, gitu. Ya, insya. Nih, nah ini sebenarnya nggak cocok nih, ini belum Buya edit lagi nih. Jadi ini mobil Nabi ini bukan Hummer sebenarnya. Kalau Hummer katanya masih murah katanya. Walaupun buat kita mahal ya mobil. Ini yang pas ini Mercy sebetulnya. Onta Nabi itu onta merah. Mobilnya kayak begini kalau zaman sekarang. Lihat rumah Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Buya yakin rumah Nabi ini paling jelek dibanding rumah kita semua. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Hah? Ada nggak yang merasa rumah dia lebih jelek dari rumah Nabi? Coba lihat ini. Nggak ada WC karena zaman itu nggak ada WC. Dapur nggak ada, ruang tamu kecil, ruang keluarga nggak ada. Jadi Nabi tidur di sini. Sayyidah Aisyah masak di depannya. Ini tempat air. Ya. Ini bukan tempat tidur. Ini kalau kata kita mas sekarang apa ya? Kayak buat naruh barang-barang begitu, buat naruh baju, lemari baju ya, naruhnya di sini. Seperti inilah Nabi hidup sehari-hari sama Khadijah, sama Sayyidah Aisyah dan istri-istri beliau yang lain. Padahal duitnya 1,2. Tuh, lebih jelas lagi nih. Tuh, ini alat masak Sayyidah Aisyah. Ini buat numbuk tuh. Ini buat nyimpen gandum. Tuh, semua di sini. Ini tidur di sini, masak di sini. Tinggal geser doang. Antum kalau mau masak masih jalan, berarti masih agak luas kan? Nabi kalau mau masak tinggal bangun, geser dikit, udah dapur depannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya pantas nggak kita ngeluh? Apa malu kita ngeluh? Nggak malu kalau kita ngeluh gitu ya? Duh, rumah saya kecil banget, belum ada AC. Ya, ingat Nabi. Itu akan jadi. Makanya itu Buya suka tuh ya salawat timbul qulub ya. Timbul qulubi wa dawaiha gitu. Karena kalau kita ingat Nabi itu dada kita tenang gitu. Ya Allah, Nabi rumahnya kayak gini. Coba lihat. Tuh, di atas tuh atap rumahnya, plafonnya. Bukan PVC, bukan gipsum, bukan GRC, kayak begini. Tuh. Bayangin coba ya, Masya Allah. Nih sengaja Buya pakai infokus supaya antum ingat kebayang nih, ini rumah Nabi kayak gini, masuk ke rumah kita kayak gini. Alhamdulillah. Ini dari luar rumah Nabi. Coba.
Coba dari luar yang rumah Nabi lihat. Ya Allah, luar biasa. Sederhananya luar biasa ya. Rumah Nabi. Padahal uang berlimpah. Gitu. Makanya antum niatin. Jangan malu minta sama Allah jadi kaya. Jangan minta sama Allah. Ya Allah, saya pengen jadi orang kaya ya Allah. Kalau nanti saya kaya ya Allah, saya akan sedekah. Saya akan bantu dakwah. Niatnya begitu. Kalau niat begitu, jadi orang kaya kayak Nabi Sulaiman. Tapi kalau ya Allah, saya pengen banyak harta ya Allah, saya pengen banyak harta ya Allah, saya pengen banyak harta, begitu aja terus. Ntar kayanya jadi kaya siapa? Fir'aun. Ya, Fir'aun. Kaya tapi begitu. Kaya siapa lagi? Qarun. Ya kan? Na'udzubillahi min. Rasulullah punya rumah begini. Nah. Lewat 2 menit. Kesimpulannya apa? Antum harus sabar. Ya, kehidupan itu ada langkah-langkahnya, ada tahapan-tahapannya. Antum tinggal jalanin aja. Yang penting kuncinya satu, sabar, jangan buru-buru. Buya mau kasih tahu, ini cerita real. Ini karena jauh gue ceritain. Buya kemarin itu baru menandatangani surat pemecatan di yayasan yang di Citerep. Buya bikin SK pemecatan di yayasan keluarga Buya yang di Citerep. Buya tanda tangan. Langsung Buya yang kumpulin kepala sekolah, terus dipecat. Buya pecat dia. Anaknya masih muda, nikah, baru punya anak 1, nggak punya pekerjaan lain selain TU di SMK di Citerep, yayasan keluarga Buya. Kenapa Buya pecat? Dia datang ke sekolah pakai motor apa yang mahal tuh? CBR ya? CBR mahal? Nah, berapa tadi? Ada 40. CBR Honda ya, motor gede. CBR betul. Dia ke sekolah pakai motor CBR. Guru-guru lain pada bilang, hebat ya. Kan? Hebat. Punya motor CBR. Terus dia kuliah dia sendiri. Biaya wisuda dia sendiri. Biaya nikah dia sendiri. Kata orang, ya benar hebat ini orang, gitu ya. Tapi ternyata uangnya dari mana? SPP siswa-siswi dia tilep. Hampir jumlahnya 50 juta. Dia tilep taruh kantong. Disitulah dia nikmati. Kemudian ketika ada pemeriksaan sama bendahara yayasan, ya, dia berubah, bukan jadi manusia lagi, itu tukang bohong. Mana ini? Oh, ini yang bayaran cuma 10. Oh, cuma 10. Gitu. Buya dapat laporan dari bendahara, Buya bilang sama bendahara, mustahil, periksa, ada sesuatu, kata Buya. Diperiksa sama dia, benar, gitu. Ketahuan. Telusuri, langsung ke siswanya, kami bayar Pak, kenapa cuma 10? Ini telusuri, dapat kesimpulan, dan itu sudah berlangsung dari tahun 2022 sampai 2024. Kelihatan orang hebat, padahal kehebatannya itu adalah buah dari kebusukannya. Kenapa dilakukan itu? Karena dia nggak sabar. Gajinya di TU mungkin kecil. Dia menikah dan dia berubah setelah menikah. Sebelumnya, Masya Allah, itu anak dia tahu sendiri. Sebelumnya luar biasa. Begitu nikah dia berubah jadi serakah. Dia dengar istrinya nggak mau masak, maunya makan jajan di luar, jalan-jalan ke mall. Lifestyle-nya, gaya hidupnya tinggi, begitu. Ya, gaya hidupnya tinggi, nggak sabar. Akhirnya apa? Akhirnya suaminya ketekan
Akhirnya dia halalkan segala cara. Akhirnya dia makan di luar, bohong ke istrinya dengan uang nilai SPP. Dia beli CPR, dipuji sama ketuanya, dipuji sama teman-temannya, dikagumi sama guru-guru, ya, dipuji sama murid-muridnya. Karena punya motor yang mewah, yang gede, yang mahal begitu ya. Tapi akhirnya apa? Su'ul khotimah. Su'ul khotimah 2 tahun. Nah, makanya hadirin, kalau masalah begitu udah ingat Nabi deh. Makanya Buya ini ulang-ulang pelajaran ini begitu tujuannya. Ingat Nabi. Nabi itu sabar betul. Punya duit 1,2 triliun, seumur hidup di rumah begini coba. Sabar nggak? Punya duit 1,2 triliun, sabar tinggal di rumah begini sama istrinya seumur hidup beliau. Coba. Akhirnya apa? Hidup Nabi jadi contoh buat kita semua, ya. Nah, mudah-mudahan apa yang dia sampaikan bermanfaat untuk antum. Dan ingat, ya, cinta Nabi itu dengan bersolawat, dengan peringatan Maulid, tapi juga dengan menjadikan Nabi betul-betul sebagai contoh dalam kehidupan kita. Ya. Tadi apa tadi? Cari sumber-sumber penghasilan. Satu dapat, cari lagi yang lain, cari lagi yang lain, cari lagi yang lain. Ya Allah, saya pengen banyak harta biar bisa banyak sedekah, biar bisa bela dakwah. Begitu. Ya, minta sama Allah. Kalau nggak minta gimana dikasih? Jangan malu-malu, minta. Gitu. Kalau belum dikabul, sabar. Kalau nggak sabar akhirnya pinjol, su'ul khotimah. Kalau nggak sabar judol, akhirnya su'ul khotimah. Kalau nggak sabar riba, akhirnya su'ul khotimah. Sabar. Contohnya, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua ya. Dan Buya doakan yang istiqomah hadir di majlis Buya, mudah-mudahan urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan antum semua diberikan keberkahan dalam rezeki, dalam kehidupan, dalam keluarga, sehingga mudah-mudahan bahagia dan tenang dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.